Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Julianingsi SPD dari peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 27 Kelompok 2. Nah, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk membuat mind map yang bertemakan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini merupakan mind map yang sudah saya buat. Untuk jelasnya akan saya jelaskan di video berikut ini. Baiklah, kita masuk dengan materi yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Nah, definisi wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ada beberapa titik penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, yang dimulai dengan berdirinya Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kedua, berdirinya Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Dan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Selanjutnya pembentukan BPUPKI. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang selanjutnya yaitu PPKI. Yang mana PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Berikutnya terdapat konsensus dasar di mana setiap negara itu wajib memiliki konsensus bersama bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan, di mana terdapat konsensus dasar Indonesia yaitu 1. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, negara kita memiliki identitas NKRI, yaitu 1. Bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dalam rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Materi yang kedua yaitu nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara
yaitu tekad, sikap, perilaku dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan, keselamatan bangsa dan negara, dan keutuhan wilayah. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara di antaranya 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5. Kemampuan awal bela negara. Terdapat beberapa contoh implementasi bela negara yang bisa dilakukan oleh kita sebagai ASN, di antaranya 1. Melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, 2. Melakukan tugas secara profesional, yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, 4. Memegang teguh ideologi Pancasila, yang kelima, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Demikian yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.